Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, wabah virus corona yang saat ini melanda, dia mampu menggemparkan dunia, termasuk di tanah air kita tercinta. Tidak sedikit orang yang mensikapinya dengan cuek, tidak peduli, sehingga bisa disebut sembrono. Dan banyak dari manusia yang terlalu menanggapinya dengan berlebihan, lebay, dan overacting, sehingga bisa dikatakan parno. Kedua sikap tersebut, saudara, sangat membahayakan. Saya tidak ingin mengatakan jika Anda sembrono, Anda bisa jatuh ke dalam Jabariyah, dan jika Anda parno, Anda bisa terjerumus ke Qadariyah. Bukan itu yang ingin saya katakan dan maksudkan. Tapi saudara, janganlah sembrono, tapi juga tidak harus parno. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, untuk mencegah dan melawan wabah ini, ya, kita perlu imun. Tapi ketahuilah saudara, lebih penting lagi kita menjaga iman. Imun perlu, tapi iman jauh lebih penting. Kita perlu imun, tapi kita juga butuh iman. Kenapa? Sebab manusia mana yang mati nanti di akhirat, dia akan ditanya, karena penyakit apa Anda mati? Tidak. Tapi saudara, kalau kita mati tidak membawa iman, maka perniagaan apapun tidak laku dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Jangan sampai kita berusaha membabi buta meningkatkan imun, tapi di sisi lain kita mengabaikan iman. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, setidaknya lakukanlah 3 hal ini supaya kita selamat secara syariat dan tertunai kewajiban kita untuk taat pada aturan pejabat. Yang pertama, sempurnakanlah ikhtiar kita. Sudah banyak informasi yang kita tangkap tentang wabah ini, baik dari berbagai para ahli terutama medis. Jalanilah nasihatnya. Seringkali cuci tangan dengan sabun, banyak tinggal di rumah, jaga jarak, tinggalkan kerumunan yang tidak penting. Tapi bukan berarti kita berlomba-lomba meninggalkan masjid, bahkan sampai meninggalkan sholat Jumat, karena ketakutan yang berlebihan dan tanpa ilat yang kuat. Apa yang disampaikan oleh pemerintah terlebih dalam fatwa MUI itu ada syarat dan ketentuannya, saudara. Ada zona merah, zona kuning, zona hijau, bahkan ada wilayah terkendali dan tidak terkendali. Jika Anda dalam wilayah terkendali atau masih dalam zona kuning, apalagi zona hijau, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya sholat zuhur. Ketahuilah saudaraku, ikhtiar tidak menjamin kita bebas dari virus corona. Ikhtiar hanya merupakan kewajiban kita. Ya, wajib kita berikhtiar, tapi tidak ada jaminan kita tidak terkena virus. Kenapa? Sebab tidak ada yang bisa menentukan kapan daun akan jatuh dan kedahan mana embun pagi menetes kecuali karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Saudaraku, karena itu jangan tinggalkan masjid jika wilayah kita aman dan terkendali. Dan jangan banyak berandai dan berasumsi. Bergeraklah dengan penuh iman dan lakukanlah dengan penuh ikhtiar. Salatlah Jumat saudaraku dengan mandi besar terlebih dahulu, berwudu, silakan gunakan masker, dan sempurnakan ikhtiar kita dengan menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masjid, gulung karpetnya, bawa sejadah sendiri, bahkan kalau perlu sediakan bilik sanitizer yang aman. Itulah merupakan kesempurnaan ikhtiar kita. Yang kedua saudara, sempurnakanlah ibadah. Musibah wabah seperti ini justru kita harus semakin banyak berdekat diri kepada Allah, banyak beribadah, dan harus banyak mengambil hikmah. Kalau Anda sakit silakan berobat, tapi lebih penting lagi bertaubat. Pergi berobat, ya, tapi jangan lupa kita mendekat untuk bertaubat. Karena musibah ini diturunkan oleh Allah, baik itu sebagai ujian ataupun teguran, semuanya menuntut kita untuk semakin dekat kepadanya. Sehingga iman kita meningkat, bukan malah semakin menjauh darinya, bahkan sampai ramai-ramai meninggalkan rumahnya. Sehingga iman kita justru menurun. Tidak ada gunanya saudara kalau imun kita meningkat sementara iman kita menurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Saudara kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Yang ketiga adalah banyaklah berdoa dan seringlah bersedekah. Doa adalah senjata orang beriman, dan sedekah adalah ikhtiar paling mujarab untuk menolak bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-shadaqatu tarutul bala wa tutawwilul umr." Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Bahkan dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tamna'u mitatas su'i." Sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk. Demikian saudara sekalian, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, meneguhkan iman kita dan membuat kita tenang sehingga kita kemudian bisa menapaki hidup dengan penuh keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan negeri kita serta negeri-negeri kaum muslimin lainnya dibebaskan dari virus yang mewabah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.